wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Pidi, Aceh, yang dimuliakan Allah, dan yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Kita mulai kembali mengkaji, mentadaburi tafsir surat Al-Baqarah. Kita melanjutkan mulai dari ayat 129 sampai seterusnya. Kita akan membaca Al-Baqarah ayat 129 tentang kelanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah ceritakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para anbiya, dan Nabi Ibrahim adalah keluarga Nabi, keluarga para anbiya, dan bagaimana Nabi Ibrahim tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama dengan ananda beliau Ismail membuat projek kehidupan, yang mereka berdua lakukan itu justru menjadi kiblat daripada seluruh manusia di muka bumi ini sampai hari ini. Dan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya mereka berdua, Nabi Ibrahim bersama anak beliau, menjadi orang-orang yang dijadikan muslimin, menjadi orang soleh. Dan Nabi Ibrahim mendoakan agar supaya keturunan-keturunan beliau menjadi umat yang muslimah, umat yang muslim, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi Ibrahim selaku kepala keluarga, selaku ayah yang peduli dengan anaknya, selaku ayah yang peduli tentang masalah iman anaknya, dan selaku ayah yang bersama dengan anaknya masa hidup membuat projek kehidupan, yang projek kehidupan ini akhirnya menjadi sesuatu yang bersejarah sampai hari kiamat. Makanya pada saat seorang ayah bekerja sama bersama dengan anaknya demi untuk suatu perbuatan taat kepada Allah, maka ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lihat selanjutnya bagaimana Nabi Ibrahim peduli terhadap keturunan beliau. Beliau berdoa, doa beliau di ayat sebelumnya, Rabbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah berfirman menukilkan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim, kami berdua muslim yang menyerahkan diri tunduk patuh kepadamu, dan wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami ada ummatan wahidah, ummatan muslimah, juga umat, golongan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepadamu.
dan tampakkanlah bagi kami, ajarkan kami, ya, tunjukkan pada kami tempat-tempat manasik ibadah kami, dan bertaubatlah kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah, bangkitkanlah dan utuslah pada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita akan lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana doa Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah, utuslah pada umat ataupun pada keturunanku yang muslimah, yaitu yang menyerahkan dirinya kepadamu, seorang rasul dari mereka sendiri. Nah, ini doa seorang ayah, seorang kakek untuk keturunannya. Ini bagus untuk kita pikirkan selaku seorang ayah, untuk mendoakan keturunan kita selanjutnya. Tanyo benar tak fikir keturunan kita ke. Janganlah kita merasa bahwa kondisi kita saat ini seperti ini, lalu kita tidak mau berpikir untuk keturunan kita yang akan datang. Karena kita berpikir, hai lun mentang lagi nyong panenang keturunan lun ke lon. Tak boleh begitu. Kita harus berbaik sangka keturunan kita akan lebih baik. Mungkin belum nampak tanda-tanda pada anak kita, kita doakan ditampakkan oleh Allah tanda-tanda itu pada cucu kita, pada cucu-cucu kita, atau mungkin seterusnya daripada keturunan kita. Kita hari ini sendiri, pada keturunan kita yang 2, 3, 4, kita itu adalah menjadi seorang kakek yang memiliki anak yang banyak, keturunan yang banyak. Nanti dari kita seorang ini boleh jadi satu kampung. Silsilah keturunan itu satu kampung. Dari kita seorang ini, setelah waktu puluhan tahun, bahkan satu abad, boleh jadi dari satu orang kita ini, kita telusuri mungkin satu kota orang. Itu dari kita loh. Dari Tanyo Siro, Allah memberi izin berkembang biak anak kita keturunan yang banyak. Maka kita perhatikan terhadap keturunan kita, doakan kepada Allah. Walaupun kitanya meno-meno, tapi perhatikan itu, doakan itu. Wa ba'as fihim rasulah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkan, utuskan kepada mereka keturunanku yang nanti menyerahkan dirinya kepadamu seorang rasul. Nah, datang tidak dari keturunan Nabi Ibrahim seorang rasul ini. Keturunan Nabi Ibrahim, oh banyak Ustaz, Nabi Yakub terus sampai Nabi Musa, enggak, ini keturunan dari Nabi Ismail. Karena beliau ini ceritanya dengan Ismail. Beliau mendoakan itu. Nah, setelah Ismail berapa lama? Apakah anak Ismail kemudian terus ada yang nabi-nabi? Enggak. Nabi nanti lama. Dari keturunan Ismail, justru yang jadi nabi adalah keturunan jauh anak Ismail. Antara Nabi Muhammad dengan Ismail jauh. Jadi Nabi Ibrahim melihat langsung anak Ismail menjadi nabi? Enggak. Ya. Kemudian cucu daripada beliau Ismail terus setelah itu beliau lihat jadi nabi? Enggak. Triptat. Ternyata berapa keturunan yang jauh itu pada Nabi Muhammad, ya. Setelah berapa ribu tahun. Ya.
wallahu alam, pastinya itu apakah 1000 lebih, 2000 lebih, nyata Nabi Muhammad baru datang. Wallahu alam, pastinya kita tidak tahu. Ya, berapa abad setelah Nabi Ibrahim baru datang nih doa Nabi Ibrahim terkabulkan dari keturunan beliau Ismail itu. Maka datangnya Nabi Muhammad ini adalah doa Nabi Ibrahim. Doa kapan? Doa yang kala baru, tahun yang kala? Enggak, doa berabad-abad yang lalu datang. Nah, makanya panjangnya masanya dikabulkan doa oleh Allah itu enggak ada masalah dia. Doa kita yang kita doakan, kita pikir bahwa Allah enggak kabulkan masa kita hidup, dikabulkan pada anak kita mungkin, dikabulkan pada cucu kita. Maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah ketika Nabi mengatakan bahwa setiap doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Cuma kita aja enggak dinampakkan langsung pada kita atau tidak disadarkan pada kita. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Siapa beliau? So Nabi Ibrahim. Doa ganyan naduh le Ismail natru. Le Ismail natru. Hana perleno. Nanti pada saat yang pasti, pada saat yang lebih baik, maka Allah bisa kabulkan itu. Nah, yatlu alaihim ayatika. Nah, doa Nabi Ibrahim beliau mengatakan bahwa ay yaqra ayatil Quran. Tugas Nabi ini yang akan diutus oleh Allah yang ternyata dikabulkan yaitu Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad? Yatlu alaihim ayatik, yaitu dia nanti yang engkau utuskan seorang Nabi ini yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, misi seorang Nabi paling penting adalah membacakan, menyampaikan wahyu Allah. Arti Nabi apa? Arti Nabi adalah yang menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada manusia. Menerima kitab suci lalu kemudian diajarkan kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitab. Ini dia. Membaca dan mengajarkan. Yu'allim, yatlu, ya, dia membaca ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, kemudian mengajarkan. Nyo tugas penting seorang nabi dan siapa saja yang apa? Yang meneruskan tugas para anbiya. Membaca ayat Allah ini penting, kita harus tahu. Tugas Nabi membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran tersebut kepada manusia. Jadi baca kedua, membacakan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Dia tugas yang paling mulia ini berhubungan dengan kitab suci, dengan wahyu Allah. Kita juga kalau demikian ingin melihat kita mulia atau tidak di sisi Allah, sejauh mana kita dekat tidaknya dengan wahyu Tuhan, dengan Al-Quran. Pendekatan kita seperti apa? Ada enggak hubungan jalinan kita dengan ayat-ayat Allah itu, dengan Al-Quran? Dekat tidak kita? Ini misi Nabi paling besar adalah membaca kitab suci, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu kepada manusia untuk pedoman hidupnya. Kita ini gimana hubungan kita dengan Al-Quran? Nah, kita ingin tak dengar belajar seperti ini, kita sedang belajar ini, belajar ayat-ayat Al-Quran. Ada tidak kita kemauan, keinginan untuk kita mengerti, belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang naik dalam Al-Quran? Nahan pendekatan khusus kita dengan Al-Quran, entahkah dengan membaca langsung atau membaca tidak langsung seperti ini. Nah, apakah ketika dijelaskan makna-makna daripada ayat Al-Quran kita merasa nya hana perle kelon, nya perle ke go, ilun hana hubungan dengan yang dipegahnya. Ini ayat Allah. Siapapun kalau dibacakan ayat Allah, dia merasa saya ada kepentingan di situ, ada yang perlu saya pahami, ada yang perlu saya tahu di situ. Karena apa? Ini firman Allah. Kalau firman Allah, nggak ada yang sifatnya nggak berhubungan dengan saya. Nah,
Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimna. Ini kita lihat Allah mengatakan membaca dulu baru kemudian mengajarkan. Nah, orang kalau enggak membaca dia enggak bisa mengajarkan. Supaya orang bisa mengajarkan orang lain siapapun, kita ambil hikmah daripada ayat ini. Siapapun yang ingin mengajarkan orang lain, dia mesti banyak membaca. Kalau dia tidak banyak membaca, dia tidak akan mampu mengajarkan orang lain. Kalaupun dia mengajarkan, orang tidak akan bisa belajar. Hanya akan mufum, haba-haba sod, ata-ata sod, ya. Bukan menambah orang lain pintar. Hotre berapa, hobangai aja udah tengok. Kenapa? Enggak banyak. Dia tidak membaca banyak. Bagaimana dia bisa mengajarkan? Ya, enggak. Orang yang mengajarkan orang lain baca dulu ini. Allah sebutkan yatlu 'alaihim ayatik. Dia akan membacakan ayat-ayatmu. Kemudian wa yu'allimuhum, kemudian mengajarkan. Membaca untuk dirinya, mengetahui untuk dirinya, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ay yu'allimuhumul kitabul Qur'anul azim wa sunnah al-mutahharah. Nah, tugas Nabi mengajarkan Al-Qur'an, setelah itu dan mengajarkan al-hikmah. Hikmah ini kata ulama tafsir ada beberapa pendapat, namun pendapat yang kuat dalam hal ini adalah makna hikmah di sini adalah sunnah. Ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu perbuatan, perkataan ataupun ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau yang beliau praktikkan hari-hari, ya. Yang kemudian itu menjadi landasan hukum, yang kemudian menjadi rujukan kita di dalam kita berbuat. Itu sunnah. Jadi sunnah itu dari Nabi, sunnah itu dari Allah juga. Cuma sunnah ini dipraktekkan dan diucapkan serta ditakrirkan oleh Nabi SAW. Ini dia bedanya dengan Al-Quran, ya. Jadi disebut dengan hikmah, kenapa? Udah langsung dipraktekkan. Al-Quran itu wahyu yang terbaca sebagaimana adanya, sedangkan sunnah Nabi adalah wahyu Allah yang terpraktekkan dalam hidup. Jadi karena bentuk nyata wujud prakteknya. Bagaimana cara Al-Quran itu diwujudkan dalam kehidupan, dalam praktek? Lihat sosok Nabi seperti apa. Nah, itu adalah perwujudan Al-Quran itu sendiri. Maka jujurnya sunnah Nabi itu adalah Al-Quran yang teraplikasi dalam wujud seorang manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya adalah dalilnya apa yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itu sunnah. Kalau begitu kita ingin belajar sunnah, itulah hikmah kehidupan yang langsung bisa kita dapatkan. Kita baca hadis-hadis Nabi, kita jelaskan. Kita jelaskan tentang bagaimana sejarah kisah kehidupan Nabi dengan para sahabat. Lalu kemudian Nabi bersabda apa? Itu hikmah itu. Hikmah kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika ada masalah, sahabat bertanya, Nabi menjawab. Ya, ketika ada masalah dihadapi oleh para sahabat melaporkan bagaimana Nabi bertindak. Itu hikmah itu. Itu sunnah itu. Mencari hikmah. Hikmah kan suatu kebijaksanaan yang dicari oleh semua manusia. Ya. Kadang ditanya hikmahnya tak tepu mentang tapi hanya tak orang kubut. Kadang hikmah itu kita tahu tapi nggak tahu kita praktekkan. Dengan sunnah Nabi yang diketahui dan terpraktekkan lagi seperti apa. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti contoh misalkan, ya, seorang Yahudi
yang meminta kepada Nabi SAW sebelum sampai datang jatuh tempo hutangnya, dia telah meminta hutang kepada Nabi SAW. Ya, minta hutang, dah minta supaya dilunasi hutangnya. Ya, lalu dia seorang Yahudi ini, dia tuduh Nabi lagi apa? Innaka mutillun, wahai Muhammad, engkau ini adalah orang yang memperlambat-lambat bayar hutang, padahal sudah mampu bayar hutang. Belum jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya lagi, masih lama. Tapi Nabi dituduh di depan para sahabat apa? Nabi itu orang yang memperlambat-lambat bayar hutang. Kan dituduh di depan umum, gimana itu? Dan dituduh nggak sembarangan Nabi itu. Jadi orang baik dituduh di depan umum seperti itu, gimana kejadian? Umar bin Khattab yang mengetahui itu, beliau marah kepada si Yahudi ini. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Umar nggak mau tahu. Ya Rasulullah, betul nggak yang dituduh ini? Pasti Nabi nggak akan begitu. Pokoknya dia yang salah. Nabi nggak akan pernah salah. Nabi benar. Jadi Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya. Ya. Nabi mengatakan, la ya Umar, jangan wahai Umar. Ya, jangan sampai orang nanti menuduh berpikir bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang di sekelilingnya. Tidak, jangan hana geyu lagi nya. Lalu apa yang disuruh oleh Nabi SAW? Bayarkan hutangnya. Nabi suruh sahabat penuhi, bayarkan hutangnya dan tambahkan. Misalkan hutangnya berapa? Hutangnya 100 dirham. 100 dirham, bayarkan hutangnya sekarang dan tambahkan lagi. Tamahlum. 100 dirham tambah 110 dirham. Kenapa ya Rasulullah? Dia sudah berbuat jahat seperti itu dan menuduh lagi kepadamu. Karena wahai Umar, engkau tadi telah membuatnya ketakutan. Jadi waktu gelake apa nanya? Aku tebas batang lehernya. Yahudi itu ketakutan kayo. Maka Nabi suruh tambah, bayar hutangnya itu ditambahkan lagi untuk menembus atau denda terhadap engkau telah menakut-nakuti Yahudi itu. Karena kata puyo Yahudi yang benar, maka inon denda tamah long tak pengnya. Sirtuh tamah long bahasa ditanya siploh tu long. Bagaimana akhlak Nabi itu lihat? Ya. Akhlak Nabi SAW. Melihat kondisi itu, akhirnya Yahudi pun masuk Islam. Maka laganya akhlak Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabat. Tingkat puyagop payah tebus. Ya, payah tebus hanya puyagop, hanya gertak-gertak gop. Ya, benar. Karena khuluqul Quran. Nah, begitulah Al-Quran. Nah, beginilah yang kita sampaikan. Jadi kehidupan Nabi itu di situ ada hikmah. Sunnah beliau itu hikmah kehidupan langsung terwujud dalam bentuk praktek nyata. Maka betapa pentingnya kita, ya, betapa pentingnya kita terhadap belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW di samping kita belajar makna-makna Al-Quran tersebut. Wa yuzakkihim, kemudian ay yutahhiruhum min rijzi syirk, innaka antal azizul hakim, ay al aziz alladhi la yuqhar wa la yughlab, al hakim alladhi la yaf'al ila ma taqtadil hikmah wal maslahah. Kemudian yuzakkihim, tugas Nabi yang ketiga apa? Pertama tadi yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yang ketiga wa yuzakkihim, dan
mensucikan mereka. Jadi tugas Nabi selanjutnya adalah mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Yaitu daripada rijsus syirk, daripada najis kesyirikan. Ada akidah syirik, ada keyakinan yang syirik kepada Allah, itu dibersihkan. Ada hati kita yang dengki, penyakit-penyakit hati, itu dibersihkan oleh Nabi SAW. Maka ajaran Rasulullah itu membersihkan batin, membersihkan hati, membersihkan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang tidak benar dalam hidup. Ada keyakinan bahwa kalau ada masalah hidup pergi kepada dukun. Ya, ramai keyakinan menanjaman bahwa dukun menjadi orang pintar. Ya, orang pintar je ke bangai. Dukun je ke pintar, orang pintar je ke bangai. Jadi menang-menang ke kira-kira, ya. Lah lalu akhirnya orang bangai pergi ke orang pintar. Orang pintar itu sudah menjadi dukun. Menang-menang istilah lah istilahnya. Ya. Jadi kita meyakini ada orang meyakini bahwa yang dukunlah tempat di mana semua masalah hidup terselesaikan. Ini kan keyakinan yang salah di dalam mempraktekkan menyelesaikan masalah hidup. Maka datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa pergi kepada dukun itu adalah haram. Tidak boleh. Kenapa? Bukan begitu hidup menyelesaikan masalah. Masalah hidup enggak diselesaikan dengan perdukunan. Ya. Itu diantara misalkan rijsun, itu najis. Najis apa? Najis etiket atau keyakinan orang atau kepercayaan sebahagian orang yang ada di masa dulu. Maka Nabi suruh untuk selesaikan masalah kita secara alami, secara real, secara nyata, bukan dengan cara jampi-jampi menyelesaikan masalah, bukan. Ada orang yang benci kepada kita bukan cara mendukun, tapi apa juga? Pergi minta maaf, pergi berbuat baik. Begitu. Secara akhlaknya diselesaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Contoh misalkan, keyakinan akan ada akan ada kekuatan lain dalam hidup yang mampu untuk memberikan mudarat dan manfaat kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada. Ini adalah diantara najis juga, najis dari sisi etikat kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang boleh diyakini memberi manfaat mudarat kecuali kekuatan kudratullah Subhanahu wa taala. Nyo katanya perle tasia lumo, tasia kepe nyo karena nyo adalah na raja hitam. Lam laut nyo katanya kagubi le raja hitam engkau tabe tak syukur kepada Allah. Man kepe tasia lumo irana nyo syukur kepada Allah. Nah, dengan cara apa? Nyo tasia lumo ke raja hitam. Nyo adalah rijsun. Ya, daripada i'tikad. Allah lah yang memberikan rezeki, maka bersyukur kepada Allah dengan cara yang Allah suruh. Seperti apa? Yang enggak sama dengan i'tikad atau perbuatan orang musyrikin. Bersyukur kepada Allah dengan cara tasya lumo, tasya kebe, tabah ulai kebe lam laut. Soyu lagi nyan. Hana soyu. Kan lagi nyan cara syukur kepada Allah dengan cara yang tidak sama dengan praktek orang musyrikin lah. Ya. Walaupun tajak baca ayat dalam halnya, tapi prakteknya sudah jelas itu menyamai praktek orang musyrikin. Hanjut. Ya, seakan-akan kita memuji na raja laut, na apa nanti, na raja hitam, raja putih, ya, raja kuala. Ya. Yang kalau seandainya itu tidak dilakukan setahun, maka akan nyongket hana akan toleh. Haijo lengket le raja hitam, haijo ongket le laut. Kalaupun enggak ada raja-raja hitam, raja putih, nyo haijo le laut apa kamu? Menyahana tabu lagi nya. Itu di antara rijsul ijtihad, apa? Rijsul i'tiqad. Di antara apa? Najis-najis yang sifatnya pada keyakinan orang yang turun-temurun. Yang harus dibersihkan. Akidah tauhid tidak ada demikian. Ya Allah, laut-lautmu, ini langit-langitmu, air-airmu, ya. Ikan-ikanmu, ya. Ya Allah, bela solat, bela ibadah
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nidone yang kan nejak lam laut, merempak engkut habis tip nejak. Yang nejak lam laut nan tinggal solat. Nan pebut solat, inan fikir le. Tiga lam tak fikir lumo situn temo atau kebera situn temo. Kiban solat ti uro nejak laut. Yang syukur kepada Allah dia pun tak bekas. Tiga lam tak apa habis peng tak belum lumo gitu tak bekas. Syukur kepada Allah lain nyan jauh laut dari bengah sampai tuput pada buah hotel sembahyang yang tinggal pakon tinggal sembahyang padahal tanya minta adalah taik laut Allah dan minta adalah ke rezeki Allah. Kenapa nyan tinggal yang sia rumah hana tinggal yang solat tinggal pakon tahu wujud syukur kepada Allah betul syukur kepada Allah atau kan contoh enggak ya syukur yang disuruh berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah di antaranya untuk membersihkan daripada keyakinan-keyakinan yang kotor seperti itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yuzakihim, membersihkan diri, yang hebohan. Nah, begitu juga membersihkan hati kita daripada hasad, dengki, sombong, angkuh, itu dia. Itu fungsi daripada agama, fungsi daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun kita yang mengajarkan orang lain, kita ajarkan orang lain supaya bersih hati mereka, bersih i'tikad mereka, bersih perbuatan mereka dari hal-hal yang bercanggah dengan agama ini. Bukan kita ajarkan orang lain supaya dia banyak ikut kita. Bukan kita mengajarkan orang lain supaya mereka memuji kita. Bukan kita ajarkan orang lain supaya kita merasa banyak orang yang mengikuti kita. Bukan. Yang seakan-akan kalau mereka enggak mendengar kata-kata kita, maka mereka adalah orang-orang yang hanapah mendung karena hanya dengar habalun. Kita mengajarkan orang lain supaya bersih hati mereka, supaya perbuatan mereka itu timang ataupun lurus. Mereka lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala walau hana tahu ngan drone walau hana tahu ngan tanyo. Silakan biarkan mereka dekat dengan Allah walau mereka enggak dekat dengan kita. So tanyo man ulungnya ya putoro tanyo. Ni ada orang yang kadang dia ajarkan orang lain, dia ingin orang lain itu dekat dengan dia. Munya tahu ngan ganyan makanya orang lain pah mendur. Munya hana tahu ngan ganyan hana pah diro. Kita enggak mengajarkan orang untuk orang itu dekat dengan kita. Kita mengajarkan mereka dekat dengan Allah. Sudah. Dimanapun dia berada, bagaimanapun dia, siapapun dia bisa dekat dengan Allah dengan ilmu yang kita ajarkan. Bukan kita menghitung hamba-hamba Allah padudro kata orang kanyo. Padudro yang kau bergabung dengan organisasi kita nyo. Karena organisasi kita nyo mengajak kepada Allah. Lalu kemudian organisasi kita, maka orang yang masuk organisasi kita, maka dia akan dekat dengan Allah. Ya hana tama organisasi kita nyo, nya hana akan bisa tahu dengan Allah. Bagaimana? Ajarkan ilmu, ajarkan agama supaya orang dekat dengan Allah dimanapun dia, walaupun enggak gabung sama organisasi kita. Walaupun mungkin dia enggak mendekatkan dirinya dengan kita, yang penting dia dekat dengan Allah. Alhamdulillah, itulah maksudnya kita. Nah, kita ingin orang bersih hatinya, bersih perbuatannya, bersih etikatnya. Itu adalah maksud daripada kita mengajarkan. Nabi begitu. Nabi ajarkan itu kepada hamba-hamba Allah, siapapun dimanapun dia berada. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi 3 fungsi daripada Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini, sebagaimana ada dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini di akhir doa beliau, innaka antal azizul hakim, engkau ya Allah maha perkasa yang tidak sanggup untuk dikalahkan oleh siapapun, dan hakim adalah bijaksana. Arti bijaksana apa? Yang Allah tidak berbuat sesuatu kecuali yang sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan dan kemaslahatan hambanya. Jadi apa saja yang Allah lakukan, Allah izinkan di bumi ini terjadi, itu sesuai dengan kemaslahatan hamba. Sampai gempa di Turki, Ustaz, itu juga sesuai dengan kemaslahatan hamba. Iya, sesuai dengan kemaslahatan hamba.
Bagaimana banyak orang yang meninggal? Memangnya orang meninggal itu akan masuk ke dalam neraka? Mungkin dengan itu justru masuk ke dalam surga? Mungkin dengan itu justru Allah menjadikan mereka dirahmati di dalam rahmat Allah dalam surga. Bahkan kalau dia hidup justru akan sebaliknya. Bagaimana kita tahu? Memangnya dia meninggal, maaf cakap, dengan tertimpa itu dengan demikian bahwa Allah telah mengazab mereka? Enggak. Mungkin dengan cepat Allah ingin merahmati mereka di sana, mengampuni mereka. Justru kita yang masih hidup, kita tidak tahu ya Allah apa yang akan terjadi dengan kami setelah ini ya Allah. Jadi kita janganlah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di kalangan kita menuduh bahwa itulah azab terhadap mereka. Ya. Allah boleh saja, kapan saja mengizinkan sesuatu terjadi di muka bumi ini, itu semua demi kemaslahatan hamba, baik yang terkena musibah ataupun yang mengetahui musibah itu. Apa hikmah bagi kita yang mengetahui musibah itu? Adalah untuk supaya mengajarkan kepada kita di mana rasa tanggung jawab kita terhadap saudara kita, di mana ada rasa kasih sayang kita kepada saudara kita, bagaimana akhlak kita sesama kita ketika itu terjadi. Itu pendidikan, pelajaran kepada kita juga. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi yakinlah bahwa apa saja yang terjadi itu semua sesuai dengan kemaslahatan hamba. Baik kemaslahatan saat ini atau kemaslahatan jangka panjang nantinya. Ya, itulah maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan asma dan sifatnya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.